Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang metode sorting. Ya. Jadi apa itu sorting? Menurut Sitorus tahun 2015, sorting itu adalah proses pengaturan sederetan data ke dalam suatu urutan atau susunan urutan tertentu. Data yang diurutkan dapat berupa data bilangan, ya, data karakter maupun data string. Jadi ya mengurutkan ya. Jadi urutkannya maupun descending maupun ascending dari kecil ke besar maupun dari besar ke kecil. Nah, di sini ada macam-macam metode sorting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada selection sort, yang kedua ada bubble sort, dan yang ketiga ada insertion sort. Ya, jadi ada 3 metode sorting yang akan kita bahas hari ini. Nah, hal yang mempengaruhi kecepatan algoritma sorting yang pertama adalah jumlah operasi perbandingan, yang kedua adalah jumlah operasi pemindahan datanya. Jadi di dalam suatu metode algoritma itu ada yang namanya perbedaan kecepatan. Ya, jadi ada yang namanya analisis algoritma, ada big O, ada little o, dan ada theta O. Ya, jadi big O itu adalah worst case, ya kejadian terburuk, ada best case, kejadian terbaik, dan ada theta. Theta itu rata-rata. Ya, nanti ini akan dibahas mungkin lebih ke pertemuan berikutnya ya. Jadi yang dibahas kali ini hanya metode sortingnya, belum ke arah menghitung ya proses perbandingan jumlah operasi, baik itu perbandingan maupun pemindahan datanya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hal tersebut. Ya, jadi ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini hanya metode-metode sortingnya saja. Ya, nanti akan dijelaskan menggunakan animasi ya supaya lebih jelas ya. Jadi ke belakang ya materinya akan dibahas menggunakan animasi perjalanan dari suatu metode yang ada di dalam sini ya. Jadi nanti akan ada contoh soal yang akan diberikan di video lainnya ya. Jadi ini untuk gambaran saja secara umum ya, nanti akan ada contoh soal lainnya melalui video lainnya ya. Jadi ntar disimak ya semua video yang diberikan pada kesempatan kali ini. Nah, metode sorting yang dibahas pertama kali ini adalah metode bubble sort. Ya, jadi metode ini adalah metode pengurutan dengan membandingkan data nilai elemen yang sekarang dengan data nilai elemen-elemen berikutnya. Jadi akan dibandingkan satu persatu ya. Nanti akan ada 2 cara. Jadi bubble sort ini ada bubble sort dari depan dan juga ada bubble sort dari belakang. Ya, nanti bisa dilihat keduanya ya, entah dari depan maupun dari belakang. Nah, ini adalah gambaran umum langkahnya ya. Perbandingan elemen dapat dimulai dari awal atau mulai dari paling akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar ya untuk urutan menaik atau lebih kecil untuk urutan menurun ya. Harusnya ini kebalik ya, harus bertentangan dari elemen berikutnya maka posisinya ditukar. Tapi jika tidak maka posisinya tetap. Ini menurut Harumi ya et al tahun 2016. Untuk lebih jelasnya kita simak saja langkahnya lebih detail seperti ini. Nah, di sini adalah langkah bubble sort ya dari depan ya secara ascending. Dimulainya dari depan dan diurutkannya secara ascending atau dari kecil hingga yang paling besar. Ya, jadi dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar ya. Jadi jika ingin descending tinggal dibalik ya, lebih besar jadi lebih kecil atau lebih kecil jadi lebih besar. Tinggal membalik algoritmanya seperti itu ya. Jadi ya, yang tadinya lebih besar ditukar jadi yang lebih kecil ditukar, misalkan seperti itu. Nah, itu untuk mau dibalik ya dari ascending mau ke descending. Jadi nanti algoritma berikutnya akan dilakukan secara ascending juga. Jika ingin ditukar menjadi descending ya tinggal ditukar algoritmanya yang membandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil ya. Jika misalkan ascending yang lebih besar ditukar, maka yang descending lebih kecil ditukar. Jika misalkan ascending pilih yang lebih kecil, kalau descending nanti pilih yang lebih besar, lebih besar. Ya, tergantung dari penggunaan apakah ingin ascending maupun descending. Apakah ingin urut naik atau urut turun ya, seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pengecekan dimulai dari data ke 1 hingga data ke n. Jadi akan dicek ya sebanyak n satu kali ya, karena kan dua-dua berpasangan ya. Nah, jadi akan dicek sebanyak n-1 kali. Ya, seperti itu ya. Sebanyak datanya pokoknya. Jadi dicek semua dari awal hingga akhir. Kemudian bandingkan data ke-1 dengan data yang di sebelahnya atau data kedua ya. Jadi dibandingkan data yang pertama dengan data yang kedua. Apakah data yang pertama ini lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Jika misalkan data yang pertama ini lebih besar, maka pindahkan datanya.
ya, bilangan tersebut dengan bilangan yang ada di depannya. Nah, jika misalkan datanya lebih kecil, maka jangan dipindahkan, tetap aja posisinya seperti itu, ya. Nah, ulangi langkah 1 sampai 4 ya sebanyak n-1 kali. Jadi diulangi lagi ya. Udah mengecek datanya n-1 kali, kemudian iterasinya juga sebanyak n-1 kali. Nah, nanti setiap iterasi jumlah langkahnya dikurangi 1. Misalkan langkah pertama itu n-1 kali, langkah keduanya n-2 kali, langkah ketiganya n-3 kali. Nanti untuk lebih jelasnya ada di contoh berikutnya. Ya, ini contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini data awalnya ya, ada 5, 7, 3, 2, dan 4. Nah, kita akan bandingkan dari depan nih. Ya, pertama 5 dengan 7 nih. 5 dengan 7 nih. Apakah si 5 lebih besar daripada 7? Tidak ya, 5 itu lebih kecil, maka tidak terjadi pemindahan untuk yang pertama ini. Ya, jadi ini hasil iterasi pertama, karena dia 5 sama 7 ini 5-nya lebih kecil, maka tidak terjadi pemindahan. Tidak ditukar ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah 7 dengan 3. Mana yang lebih besar? Ternyata si 7 ya. 7 ini lebih besar daripada 3. Ya, maka ditukar. Ya, jadi dibandingkan si nilai 7 ini dengan yang ada di belakangnya. Ya, jika lebih besar tukar, jika tidak lebih besar maka tidak ditukar. Karena dia lebih besar maka tukar. Ya, jadi 3 jadi di sini sekarang, 7-nya pindah ke belakang. Tapi masih dibandingkan ya, jangan langsung ditaruh di belakang ya. Kita masih membandingkan si 7 ini dengan yang ada di belakangnya. Ya, apakah 7 lebih kecil apa lebih besar daripada 2? Lebih besar. Karena lebih besar maka dia langkah 3 ya, tukar. Ya, set. Nah, ya, terus berikutnya 7 dengan 4. Ya, 7 dengan 4 juga dia lebih besar, maka ditukar ya. Maka 7 ini lebih besar daripada 4 ya, maka ditukar. Ya, jadi seperti ini. Nah, karena dia sudah paling terakhir, maka dicetak saja. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini hasil dari pengurutan pertama ya. Tadi kita bisa lihat kita ngurutkan hingga ke 7. Ya, 7 ini pasti sudah yang paling besar. Ya, maka kita tidak perlu lagi mengutak-atik yang ada di belakang ini. Cukup kita utak-atik ya sampai sini saja. Itu maksudnya langkahnya dikurangi 1 ya untuk setiap iterasi. Jadi lebih hemat ya, lebih cepat jadinya ya, lebih teratur juga ya. Karena yang di belakang sudah pasti dia yang paling besar. Nah, berikutnya kita bandingkan lagi ya. Nah, pertama kita membandingkan antara ya 5 dengan 3 ya. Mana yang lebih besar nih? Apakah 5 lebih besar daripada 3? Iya ya, karena iya maka ditukar ya. Kemudian ya 3 dicetak saja karena dia masih di depan. Nah, yang kita mau bandingkan lagi adalah yang kedua ini ya, 5. 5 dengan 2. Manakah? Apakah dia lebih kecil apa lebih besar? Ya. Si 5 ini lebih besar maka tukar ya. Kalau lebih kecil tidak usah ditukar ya. Nanti akan ada contohnya ya, maka ditukar. Kemudian 5 dengan 4 ya. 5 dengan 4 ini apakah lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar, karena lebih besar maka ditukar ya. Jadi ini ditukar, maka si 4 dan 5 di sini. Langsung aja, jadi nggak usah dibandingkan dengan 7 lagi. Kenapa demikian? Kan setiap iterasinya langkahnya dikurangi 1 ya. Kenapa? Karena yang di belakang sudah pasti paling besar. Nah, berikutnya kita akan mengurutkan sampai 3 sini saja ya. Ya, pertama adalah 3 dengan 2. Ya, 3 dengan 2 ini mana? Apakah si 3 lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar, maka si 3 ditukar dengan si 2. Ya. Nah, kemudian ini 3 nih sekarang di sini. Nah, dibandingkan dengan 4 yang ada di belakangnya. Ya, apakah lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, karena lebih kecil tidak usah ditukar. Ya, posisinya tetap 3-nya di sini, kemudian 4 di sini. Ya, tidak tukar ya. Maka seperti ini. Ya. Jadi ini adalah hasilnya. Ya. Nah, sebenarnya kalau yang namanya bubble sort ini harus n-1 kali ya, supaya benar-benar hasilnya terurut gitu ya. Jadi jangan dihentikan di tengah jalan. Kenapa demikian? Karena komputer seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dia harus terstruktur, sistematis ya. Tidak seperti manusia. Ya, jadi tidak seperti manusia yang bisa berpikir, udah sudah terurut ya. Komputer belum tahu itu sudah terurut ya, maka harus dikerjakan n-1 kali supaya benar-benar terurut. Ada 2 data yang masih belum kita urutkan sebenarnya, yaitu adalah data pertama dengan data kedua ya. Iterasinya 1 kali lagi ya. Kalau datanya ada 5 berarti n-1 kali. Ya, emang seperti itu ya. Aturannya seperti itu supaya benar-benar terurut. Nah, dipastikan jika sudah n-1 kali datanya pasti sudah terurut.
urut ya. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Jadi dibandingkan lagi dengan 2 dengan 3 nih ya. Apakah 2 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Karena sudah lebih kecil, maka dia tidak ditukar. Nah, akhirnya selesai. Walaupun hasilnya iterasi 3 dengan iterasi 4 sama, tapi komputer tetap akan mengerjakan sebanyak ya minimal ya 4 iterasi ya, supaya benar-benar terurut ya. Karena komputer nggak bisa ngecek tuh datanya sudah terurut atau belum. Ya, dia tidak seperti manusia yang bisa punya intuisi ya, melihat datanya sudah selesai nih. Jadi tidak usah dilanjut, tidak seperti itu. Harus ada algoritma sejelas-jelasnya kapan si algoritma ini berhenti. Ketika kita menggunakan banyak if mungkin ya, itu kan ada pengecekan lagi apakah sudah ngurut atau belum, itu malah akan jadi lama. Jadi malah membebani ya kinerja dari algoritma ini. Oleh karena itu sudah N-1 kali saja pasti sudah terurut. Nah, seperti itu. Jadi dilakukan sebanyak N-1 kali. Nah, algoritma yang berikutnya adalah algoritma bubble sort dari belakang ya, secara ascending juga ya. Jadi caranya dari belakang, terus urutannya ascending dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dari kiri ke kanannya ya, jadi ascending itu dari kiri ke kanan, dia dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, prinsip kerja bubble sort untuk yang dari belakang ini adalah pertama, pengecekan mulai dari data ke N sampai data ke 1. Jadi dari data yang ke N sampai yang ke 1. Jadi dari yang akhir hingga yang paling awal ya. Bandingkan data ke N dengan data sebelahnya ya, ke N-1. Jadi dibandingkan dengan data yang di sebelah kirinya kalau sekarang. Kalau tadi kan dibandingkan dengan data yang di sebelah kanannya, kalau sekarang dibandingkan dengan data yang di sebelah kirinya. Ya, jika lebih kecil, maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang ada di depannya. Nah, karena ini ascending, jadi kita ingin yang paling kecil ke depan dulu sekarang. Kalau tadi kan paling besar ke belakang, ya kalau dari depan ke belakang ya. Kalau dari belakang ke depan, yang paling kecil ke depan, seperti itu. Sehingga lama-kelamaan nanti yang paling besar akan ke belakang. Ya, jadi kebalikan dari yang tadi ya. Nah, jadi jika ingin descending, nanti dibandingkan ya, yang lebih besar di depan. Maka kalau misalkan yang di belakang lebih besar daripada yang di depan, maka dibalik gitu, ditukar. Kalau misalkan descending. Tapi karena ini ascending, siapa yang lebih kecil ya. Jadi kalau misalkan yang di sebelah kanan lebih kecil daripada yang di sebelah kiri, maka tukar ya. Atau yang paling belakang ya itu lebih kecil daripada yang ada di sebelahnya, maka ditukar. Ya, jadi seperti itu. Jadi langkahnya mirip seperti yang dari depan, hanya bedanya ini dari belakang. Jika lebih besar maka tidak terjadi perpindahan. Jika yang di belakang lebih besar tidak terjadi pemindahan. Ya, jadi jika yang di belakang lebih kecil maka ditukar. Karena bubble sort dari belakang ini yang secara ascending dia akan memindahkan ke depan yang nilainya kecil-kecil terlebih dahulu ya. Sama ya jumlah iterasinya yaitu adalah N-1 dan jumlah langkahnya. Yang untuk yang pertama N-1 nanti dikurangi 1 untuk setiap iterasinya seperti itu. Jadi seperti yang sebelumnya. Nah, ini adalah contohnya ya bubble sort dari belakang, datanya sama seperti ini. Hanya kita akan bekerja dari belakang sekarang, yaitu adalah dari 4 ya. Kita bandingkan apakah 4 lebih kecil daripada 2. Ternyata tidak, maka tidak terjadi apa-apa untuk yang pertama kali ini ya. Jadi tidak ditukar, maka si 4 kita bisa simpan. Sedangkan si 2 kita akan bandingkan lagi dengan data yang ada di sebelah kirinya. Nah, 2 dengan 3. Ya, 2 dengan 3, apakah 2 lebih kecil daripada 3? Ternyata benar, maka ditukar. Ya, sehingga 3 pindah ke posisi si 2, ya bisa kita langsung cetak. Ya, kemudian si 2 kita akan bandingkan dulu dengan data yang ada di sampingnya, sebelah kirinya ya. 2 dengan 7, apakah 2 lebih kecil daripada 7? Tentu iya, ya maka kita tukar ya. Jadi sekarang si 7 pindah ke posisi 2, bisa kita langsung cetak. Dan 2 kita bandingkan dengan data yang di sebelah kiri lainnya. Nah, 2 dengan 5, apakah 2 lebih kecil daripada 5? Iya, maka kita tukar ya. Jadi jika lebih kecil maka lakukan langkah ketiga, tukarlah posisinya. Ya, jadi jadilah seperti ini ya. 2, 5, 7, 3, 4 untuk iterasi pertama. Ya, iterasi berikut ya tetap kita lakukan dari paling belakang, tapi tidak perlu sampai yang paling depan, cukup paling depan kedua ya, dikurangi 1. Ya seperti yang sebelumnya. Nah, jadi si 2 ini bisa langsung kita turunkan. Kita tidak perlu memprosesnya lagi ya. Kenapa? Karena dia sudah yang paling kecil pastinya. Ya, 4 sama 3 ya. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Ya, kita bandingkan di sini ya. Karena dia lebih besar maka tidak terjadi perubahan ya. Kemudian sekarang 3 dengan 7 ya. Apakah 3 lebih kecil daripada 7? Iya. Ya, maka kita tukar posisinya.
Ya, si 7 bisa langsung kita cetak, dan 3 kita bandingkan lagi dengan data yang ada di sebelah kirinya, yaitu 5. Apakah 3 lebih kecil daripada 5? Ya, maka kita tukar lagi ya. Jadi kita tukar lagi si 3 dengan si 5, maka hasilnya adalah ya 3. 2, 3, 5, 7, 4. Ini adalah hasil dari iterasi kedua. Nah, iterasi ketiga kita lakukan lagi, tapi sekarang hanya dari 4, 7, dan 5 ya. Jadi 4, 7, dan 5 ini yang kita ingin posisinya kita tukar-tukar. Ya, yang 2, 3 karena sudah yang paling kecil pastinya ya, karena 2 iterasi yang pertama, 2 nilai di depan pasti sudah yang paling kecil. Nah, berikutnya 4 dengan 7. Apakah 4 lebih kecil daripada 7? Iya, maka dia kita tukar. Ya, jadi si 4 kita tukar, si 7 bisa kita cetak di paling belakang. Ya, kita tukar seperti ini. Kemudian 4 kita bandingkan dengan 5. Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Tentu saja. Ya, maka kita tukar. Ya, jadi kita posisikan seperti ini ya. Jadi si 4 jadi di sini, 5 jadi di sini. Nah, sebenarnya udah berurut nih ya. Sudah 3 kali saja sudah terurut. Tapi tetap kita harus melakukan satu kali lagi, yaitu adalah n-1 kali. Kenapa? Karena si 5 dengan si 7 ini belum melakukan proses perbandingan. Takutnya ya dikhawatirkan bahwa si 5 dengan si 7 ini posisinya tertukar. Ya, supaya lebih aman ya kita lakukan satu iterasi lagi ya. Jadi penjelasannya seperti algoritma sebelumnya. Sama, jadi harus n-1 kali ya, karena komputer tidak bisa mengecek apakah itu sudah terurut atau belum ya. Jadi karena dengan mengecek pun itu membutuhkan proses yang sangat lama ya, jadi buang-buang resource ya, buang-buang waktu ya, sehingga algoritmanya dilakukan n-1 kali ya, tanpa harus pengecekan pasti sudah terurut seperti itu. Jadi seperti ini. Kemudian kita karena 7 lebih besar daripada 5 tidak ditukar ya, tadi posisi tetap karena sudah terurut ya. Jadi tetap harus dilakukan iterasi keempat ya. Jadi seperti ini ya. Ini adalah bubble sort ya, yang dari belakang ya, secara ascending. Nah, algoritma berikutnya adalah selection sort. Jadi selection sort itu yaitu adalah teknik pengurutan dengan cara pemilihan elemen atau proses kerja dengan memilih elemen data terkecil untuk kemudian dibandingkan dan ditukarkan dengan elemen data pada data awal. Kenapa seperti ini? Karena ini ascending. Ingat, ini ascending. Jadi kita akan memilih data yang paling kecil, kemudian kita tukarkan dengan data di posisi awal. Ya, jadi kita tukarkan dulu yang paling kecil dengan depan. Ditukar, ingat. Tidak ada yang lain, tidak berpindah ya. Yang berpindah hanya yang ditukarkan saja. Jadi satu iterasi itu akan terjadi penukaran antara data terkecil dengan posisi awal. Ya. Jadi iterasi berikutnya adalah data terkecil kedua ya, dengan posisi kedua tentunya. Seperti itu. Jadi penukaran-penukaran ya. Jadi tidak ada perpindahan data lainnya selain data yang ditukar. Ini benar-benar namanya selection sort ya. Jadi seleksi ya, dipilih, ditukarkan dengan di posisi seharusnya. Seperti itu ya. Sehingga dan seterusnya sehingga seluruh elemen sehingga menghasilkan pola data yang telah di sort ya. Jadi nanti lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini adalah selection sort ascending ya. Jadi prinsip kerja dari teknik selection sort ini adalah yang pertama adalah pengecekan dimulai dari data ke 1 sampai dengan data ke n. Tentukan indeks bilangan dengan nilai terkecil dari data bilangan tersebut ya. Kemudian tukar bilangan pada indeks tersebut dengan bilangan pada posisi awal. Misalkan indeksnya 0 ya untuk bilangan pertama dari data bilangan tersebut. Ulangi langkah di atas untuk bilangan berikutnya. Ya, jadi ulangi langkah di atas untuk bilangan berikutnya, yaitu indeks ditambah 1 ya sampai dengan n-1 kali seperti yang tadi ya. Jadi n-1 kali. Nah, seperti ini ya. Jadi awalnya misalkan datanya sama seperti ini, kemudian kita indeks awalnya itu adalah di sini ya, di 5. Jadi ini adalah indeks awalnya. Kemudian kita pilih data yang paling kecil ya. Paling kecil di sini siapa? Si 2. Maka si 2 dengan si 5 kita tukar. Jadi kita tukar ya. Di sini adalah algoritma ditukar. Ya, bukan digeser-geser atau dipindahkan ya. Jadi ditukar antara 5 dengan 2, posisinya bertukar. Maka dia berpindah ya. Dengan indeksnya yang di sini, kemudian 5-nya di sini, maka posisinya akan berubah. Yang lain tetap. Ya, berikutnya adalah digeser indeksnya, langkah berikutnya. Jadi indeksnya di sini. Nah, data terkecilnya siapa? 3. Maka si 7 dengan si 3 kita tukar. Jadi yang si 7 dengan si 3 ini kita tukar, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ya. Yang lain tetap ya. Nah, indeksnya kita geser. Ya, indeksnya kita geser ke sampingnya. Ya, sekarang indeksnya di 7. Nah, data yang terkecil siapa? Si 4. Ya, jadi si data yang terkecil ini adalah si 4.
Nah, si 4 dengan si 7 ini kita tukar. Nah, ya jadi seperti ini. Nah, seperti sudah terurut ya, tapi tetap harus N-1 kali. Karena kenapa? Karena masih belum diperbandingkan yang 5 dengan 7 ini. Ya, sama seperti yang tadi-tadi ya. 5 dan 7 ini belum dibandingkan ya. Jadi sehingga ada kemungkinan ya bahwa yang di sini lebih besar daripada yang di sini. Maka kita cek sekali lagi. Kalau dulu sudah di sini, berarti kan jika yang sini sudah terurut, maka yang di belakang pastinya akan terurut juga ya. Jadi kalau misalkan di sini sudah turun, makanya kenapa sih harus N-1 kali? Nah, jika misalkan perbandingannya sudah sampai sini, maka yang otomatis yang di belakang pun akan mengikuti ya. Karena yang di sini kan sudah terurut ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Karena ini kan kita akan membandingkan yang di sini dengan yang paling belakang. Jadi kita bandingkan ya yang paling kecil di antara 5 dan 7 ini siapa? Ya karena 5 paling kecil maka posisinya tetap ya. Nah, jika misalkan ada posisi yang tadi ya. Jadi kalau misalkan di indeks tersebut ternyata dia yang paling kecil, ya tetap tidak ada penukaran untuk iterasi tersebut ya. Jadi akan ditukar dengan nilai yang paling kecil di posisi indeks. Jadi yang paling kecil di posisi indeks. Kalau misalkan indeksnya di 2, terus ternyata di 2 itu paling kecil, maka tidak ada penukaran pada iterasi tersebut. Jadi terjadi penukaran jika nilai yang paling kecil selain di posisi indeks. Kalau nilai yang paling kecil di posisi indeks, iterasi tersebut terjadi, tapi tidak terjadi penukaran. Seperti jadi iterasinya tetap ada, hanya tidak terjadi penukaran pada iterasi tersebut. Jadi iterasi sebelumnya dengan iterasi yang saat itu nilainya sama. Jadi tidak ada perubahan nilai pada saat iterasi tersebut berlangsung. Ya. Nah, itu adalah algoritma selection sort. Nah, berikutnya adalah algoritma insertion sort. Jadi, algoritma ini merupakan pengurutan data yang membandingkan data dengan dua elemen data pertama. Jadi, nah, di sini dimulai juga dari tengah ya, tidak dimulai dari awal. Insertion sort ini adalah menginsert. Ya, jadi nah, kalau misalkan tadi ditukar, kalau ini digeser. Nah, sisipkan data tersebut di posisinya, lalu geser data yang ada di belakangnya. Jadi, kita mulai dari data yang kedua. Ya, jadi 2 dengan 1 ini dibandingkan. Nah, setelah pembandingan tersebut kan sudah ngurut tuh antara data kedua dengan data ke-1. Nah, data berikutnya, jadi kemudian membandingkan elemen-elemen data yang sudah diurutkan. Nah, data yang di depan itu sudah terurut. Jika ada elemen data baru yang masuk, nah ini tinggal diposisikan saja data ini itu ada di mana. Nanti, jika misalkan dia bukan yang paling belakang, ya berarti data yang ada di belakangnya akan digeser. Jadi ada penggeseran di sini. Di sini adalah penyisipan. Namanya insertion sort. Jadi kalau misalkan list ya tinggal disisipkan sesuai dengan indeks yang otomatis yang tadinya indeksnya tersebut akan geser ke belakang. Kan seperti itu. Ya, jadi itu adalah insertion sort ya. Kemudian perbandingan antara data tersebut akan terus diulang ya, hingga tidak ada elemen data yang tersisa. Jadi diulang ke yang paling belakang. Nah, di sini juga sama N-1 kali ya untuk prosesnya. Dari data kedua hingga data yang paling belakang. Ya, jadi dari data kedua, ingat, dimulai dari data yang kedua. Ini menurut Rahayu Ningsih tahun 2016. Analoginya ini mirip dengan mengurutkan kartu ya, per lembar yang diambil dan disisipkan ya, di-insert ya ke tempat yang seharusnya. Itu adalah insertion sort. Nah, lebih jelasnya algoritmanya seperti ini. Nah, ini adalah prinsip kerja insertion sort yang ascending ya. Ingat, dari yang paling kecil hingga yang paling besar ya. Urutan dari kiri ke kanan itu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Pertama adalah indeks awal adalah data yang kedua ya. Pengecekan dimulai dari data ke-1 sampai dengan data yang ke indeksnya. Jadi, dari data pertama hingga data indeks tersebut ya. Bandingkan data pada posisi indeks dengan data pengecekan. Kemudian, jika data pada posisi indeks lebih kecil, maka data tersebut dapat disisipkan sesuai dengan posisi pada pengecekan. Kemudian geser data yang ada di belakangnya ya. Ulangi langkah di atas untuk indeks berikutnya sampai N-1 kali atau sampai data yang paling belakang. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, misalkan datanya seperti ini ya, 5, 7, 3, 2, 4 seperti yang tadi ya. Nah, indeksnya itu dimulai dari yang kedua. Nah, di sini kita akan membandingkan nih ya, data yang ada di sini aja. Nah, yang di belakang ini tidak perlu diapa-apakan ya. Jadi biarkan saja. Jadi selama iterasi berlangsung ya. Jadi jika iterasi 1 yang dibandingkan hanya 2 yang di depan saja. Iterasi 2 berarti yang 3 di depan saja. Iterasi 3 yang 4 di depan saja. Ya, kita akan bahas ya di sini ya. Nah, misalkan seperti ini nih ya. Jadi yang kita bahas adalah yang 2 di depan saja. Nah, di sini 7 dengan 5 ya. Posisi 7 apakah sudah pas gitu ya? Apakah 7 lebih kecil daripada 5 di sini? Ternyata
tidak ya, maka posisinya sudah tetap seperti ini. Jadi iterasi pertama hasilnya tetap. Nah, jadi iterasi pertama ini hasilnya tetap, tidak ada perubahan. Nah, bagaimana dengan iterasi berikutnya? Sekarang indeksnya di 3. Nah, kita bandingkan dengan yang paling depan nih, ya. Apakah 3 lebih kecil daripada 5? Iya, ya. Karena 3 lebih kecil daripada 5, 3 kita taruh paling depan. Ya, yang lain digeser ke belakang. Ya, jadi yang lainnya digeser paling belakang. Jadi seperti ini. Nah, itu ya. Jadi 5 sama 7-nya geser ke belakang. Nah, 24-nya tetap. Nah, karena kita mulai dari di sini ya, di 3 tadi, di posisi ketiga. Nah, berikutnya sekarang di posisi keempat ada 2 nih. Nah, kita bandingkan juga si 2 dengan data yang paling depan dulu pertamanya, ya. Apakah 2 lebih kecil daripada 3? Iya, ya, maka si 2 ini taruh di posisi 3, ya si 3 ini taruh di belakang 2 dan lainnya geser, yang ngikut. Ya, jadi yang lainnya ngikut ke belakang ya. Jadi menggeser seperti ini. Jadi 2-nya di depan, 3, 5, 7-nya digeser, ya. Dan yang terakhir 4 nih. Nah, cara kita bandingkan nih ya. Apakah 4 lebih kecil daripada 2? Tidak. Apakah 4 lebih kecil daripada 3? Tidak. Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Iya. Ya, 4 lebih kecil daripada 5. Ya, jadi 4 lebih kecil daripada 5, maka si 4 ini posisinya kita simpan di sini. Ya, di posisi si 5. Nah, data 5 yang ada di belakangnya, ada 5 ke belakang ini digeser ke belakangnya si 4. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah algoritma dari insertion sort. Nah, jadi materi kali ini hanya ini saja ya. Nanti akan ada contoh soal lainnya dan ada penjelasan lainnya ya, supaya lebih paham seperti itu di video lainnya. Sekian, dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.